Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Kalau kata pepatah tak kenal maka kenalan. Baik, perkenalkan, nama saya Isna Nuraini dari program studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Di video kali ini kita akan belajar tentang statistika berbasis etnomatematika. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengumpulkan data. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, maupun diagram lingkaran. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menginterpretasi data. Sekarang kita masuk ke materi. Di video kali ini saya mau menggabungkan materi statistika dengan makanan khas dari Tulungagung. Sebelum masuk ke statistika, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu makanan khas Tulungagung. Makanan khas adalah makanan yang memiliki cita rasa, bentuk penyajian, bahan, serta cara pengolahan yang unik dan memiliki ciri identitas suatu daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Tulungagung dikenal dengan berbagai makanan khas yang unik dan syarat nilai budaya seperti ayam lodo, kerupuk rambak, kletek, geti, dan jenang sabun. Sekarang kita masuk ke definisi statistika. Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan, pengorganisasian, tampilan, analisis, dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Statistika berkaitan erat dengan data dan diagram. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan, pencatatan, dan penelitian untuk menjawab suatu pertanyaan. Berdasarkan bentuknya, data dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kategorik, data yang berbentuk kualitatif, biasanya bukan berbentuk bilangan, misalnya jenis makanan khas Tulungagung. Yang kedua, data numerik, data yang selalu berbentuk angka yang menunjukkan jumlah, ukuran, atau nilai, misalnya banyaknya siswa yang menyukai masing-masing jenis makanan khas. Apa itu diagram? Diagram adalah cara menyajikan data atau informasi dalam bentuk gambar atau visual agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan dibandingkan daripada hanya menggunakan angka atau teks. Diagram dibagi menjadi tiga, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang adalah bentuk penyajian data dalam statistik yang menggunakan batang atau persegi panjang untuk menggambarkan frekuensi dan jumlah suatu data. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Di SMP Negeri 1 Kedungwaru, seorang guru menanyakan kepada siswa kelas 8A tentang makanan khas Tulungagung yang paling mereka sukai. Ternyata hasilnya cukup beragam. Setelah dilakukan pencatatan, diperoleh hasil seperti pada tabel. Kemudian sajikan tabel tersebut dalam bentuk diagram batang. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Mari kita mulai menggambar diagram batang untuk data pada tabel tersebut. Yang pertama, tentukan dulu judul diagram dan label pada kedua sumbu horizontal dan vertikal. Yang kedua, pastikan menggunakan skala vertikal yang tetap dan berjarak sama, dimulai dari 0. Yang ketiga, gambarlah batang untuk makanan yang menunjukkan frekuensi 10. Berikan label ayam lodo di bawah sumbu horizontal dan batang. Yang keempat, berikan jarak untuk menggambar batang kedua, yaitu kerupuk rambak. Yang kelima, ulangi langkah 3 dan 4 untuk jenis makanan khas lainnya. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis adalah bentuk penyajian data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan oleh garis lurus untuk menunjukkan perubahan atau perkembangan suatu data dalam kurun waktu tertentu.
Berikut adalah langkah-langkah menyajikan dalam diagram garis. Yang pertama, melukis garis untuk sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Yang kedua, sumbu mendatar menyatakan jenis kategori. Biasanya, waktu dan sumbu tegak menyatakan frekuensi data. Yang ketiga, membuat skala yang sesuai. Pembagian skala masing-masing sumbu tidak harus menggunakan skala yang sama. Yang keempat, menggambarkan titik-titik sesuai jenis kategori dan frekuensi datanya. Jika seluruh data telah dimasukkan, maka terdapat titik-titik yang mewakili setiap data. Yang kelima, menghubungkan titik-titik yang diperoleh dengan sebuah garis. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Toko oleh-oleh menjual geti, makanan khas Tulungagung yang terbuat dari kacang dan gula merah. Berikut data penjualan geti selama 4 bulan pertama tahun 2025. Soal yang pertama, buatlah diagram garis yang menunjukkan penjualan geti dari Januari sampai April. Gunakan sumbu horizontal untuk bulan dan sumbu vertikal untuk jumlah penjualan atau bungkus. Sesuai langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka gambarnya sebagai berikut. Soal yang kedua, pada bulan apa penjualan geti paling tinggi dan yang paling rendah? Yang tertinggi pada bulan April sebanyak 110 bungkus dan yang terendah pada bulan Januari 80 bungkus. Yang ketiga adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran cukup berbeda dari diagram yang telah kita lihat sebelumnya. Diagram lingkaran tidak memiliki sumbu vertikal atau horizontal. Diagram lingkaran terdiri atas juring-juring lingkaran. Langkah-langkah menggambar diagram lingkaran. Yang pertama, tentukan besar sudut pusat dari setiap juring pada diagram. Yang kedua, ubahlah setiap sudut tersebut sebagai bentuk pecahan atau proporsi dari sudut total. Nyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Yang ketiga, kalikan pecahan tersebut dengan 100%. Ini disebut sebagai persentase. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Sebuah toko oleh-oleh di Tulungagung mencatat data penjualan 5 jenis makanan khas selama 1 minggu. Total penjualan seluruh makanan khas selama 1 minggu adalah 400 bungkus. Tabel berikut menunjukkan persentase penjualan setiap jenis makanan terhadap total penjualan toko. Soal yang pertama, kita disuruh menggambar diagram lingkaran yang menunjukkan data penjualan makanan khas tersebut. Gambarlah diagram lingkaran sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka akan diperoleh gambar seperti berikut. Soal yang kedua, berapakah banyaknya bungkus setiap makanan khas yang terjual? Nah, ini menggunakan rumus jumlah bungkus sama dengan persentase per 100 dikali 400, maka akan diperoleh hasil seperti yang terlihat. Geti sebanyak 180, jenang sabun sebanyak 100, bubuk rambak sebanyak 80, kletek sebanyak 40. Dan ini soal yang ketiga atau yang terakhir. Makanan khas manakah yang penjualannya paling tinggi dan paling rendah? Berdasarkan data penjualan sebelumnya, maka penjualan tertinggi ada pada geti sebanyak 180 bungkus dan penjualan terendah ada pada kletek sebanyak 40 bungkus. Penyampaian materi statistika berbasis etnomatematika sudah selesai, dan untuk menambah pemahaman teman-teman, berikut ada soal latihan yang bisa dikerjakan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penyampaian materi statistika berbasis etnomatematika pada video pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Statistika adalah cabang ilmu dari matematika yang erat kaitannya dengan pengumpulan dan interpretasi data yang biasanya disajikan dalam bentuk numerik. Statistika identik dengan data dan diagram. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan untuk menjawab suatu pertanyaan.
Data dibagi menjadi dua, yaitu data kategorik dan data numerik. Sedangkan diagram adalah cara menyajikan data dalam bentuk gambar agar lebih mudah dipahami. Diagram dibagi menjadi tiga, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat belajar matematika teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.